softwarenya ya untuk melakukan video editing. Nah, jadi software yang akan kita gunakan namanya Adobe Premiere Pro ya. Nah, jadi untuk proyek kelima ini nanti Anda menggunakan Adobe Premiere Pro untuk membuat sebuah uh, profil atau video profile atau video profil dari program studi ya, program studi broadband multimedia. Jadi waktunya nanti saya beri 1 minggu ya dari sekarang untuk menyusun atau membuat video yang berisi tentang seluk-beluk ya atau biodata gitu ya atau katakanlah profil secara umumnya profil kan tentang program studi Anda sendiri ya, program studi broadband multimedia jurusan Teknik Elektro PNJ. Jadi Anda silahkan mendiskusikan dengan setiap kelompok isi profilnya seperti apa ya, bebas tetapi terkait dengan program studi BM ya. Nah, jadi Anda boleh mengambil video sumbernya atau footage-nya atau klipnya, boleh mengambil dari manapun atau Anda mengambil sendiri ya. Nah, jadi silakan dikumpulkan sumbernya gitu ya atau dibuat dulu klipnya. Ada berbagai cara kan, Anda bisa mencari sumber dari internet atau mungkin dari koleksi yang lain ya, bisa dari YouTube atau dari yang lain. Saya rasa sudah ada banyak kegiatan yang direkod ya dalam bentuk video dari Prodi. Atau kalau Anda ingin lebih up to date ya, videonya Anda bisa ambil sendiri. Nah, jadi direkam sendiri. Kemudian nanti Anda gunakan Adobe Premiere Pro untuk menyusunnya, mengeditnya, menambahkan berbagai efek atau menginsert gitu ya audionya, menginsert animasi dan seterusnya. Ya. Nah, jadi targetnya minggu depan ya. Minggu depan Anda sudah menyelesaikannya. Nanti saya siapkan link di bawah sini ya, linknya di sini untuk mengupload videonya. Nah, nanti ada dua linknya dulu ya, linknya aja. Jadi ada dua link yang harus Anda kirim. Pertama link proses pembuatannya ya. Katakanlah the making of gitu ya, the making of-nya atau behind the scene-nya. Kemudian yang kedua hasilnya, hasil karya videonya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai tugas ini? Bapak, maaf Pak. Kan itu yang how to make video kan tutorial cara memakai Adobe Premiere Pro kan Pak ya? Itu tapi saya coba buka nggak bisa Pak. Oh iya ya, oh, ini formatnya masih WebM ya, jadi harus di-download dulu. Nanti saya tunjukkan ini penjelasan umum tentang proses pembuatan video ya. Jadi bukan ke Adobe Premiere-nya. Nah, yang Adobe Premiere-nya yang playlist ini. Oh, jadi buat tutorialnya yang YouTube playlist ya Pak? Iya, betul. Jadi yang ini hanyalah secara umum gitu proses atau tahap-tahap pembuatan video. Nanti saya jelaskan juga ya. Terkait tugasnya, ada yang mau ditanyakan nggak? Apakah sudah cukup jelas? Berarti untuk materinya seputar BM berarti ya Pak? Ya, betul. Kontennya, karena ini profil ya, profil prodi. Jadi terkait dengan BM aja. Nah, Anda harus diskusikan nanti dengan setiap tim
anggota tim atau antar tim juga boleh. Yang penting hasilnya nanti buatan setiap tim gitu ya, project tim. Oke, sebagai gambaran mungkin saya tunjukkan dulu ini yang video yang ini ya, yang how to make video. Ini proses sederhananya bagaimana sebuah video itu dibuat ya. Nah ini sebenarnya ngambil dari Wikipedia nih. How to make video dalam format WebM. Jadi ini di insert di dalam halaman web ya. Nah format videonya namanya WebM. Nah coba kita lihat ya prosesnya secara umum. Nanti ada melalui tahap seperti ini juga ya. Secara garis besar apa yang akan Anda buat di project 5 ini ya seperti ini tahapannya. Oke, kita lihat ya. Oke, kan prosesnya seperti itu ya. Jadi tadi ada beberapa tahap, ada beberapa fase atau stage ya dalam proses pembuatan sebuah video. Nah, tahap pertama apa tadi? Saya ulang ya. Nah, tentu saja tahap pertama Anda harus diskusi ya. Diskusi setiap kelompok nanti membahas apa sih yang akan dibuat gitu ya. Atau jelas apanya jelas ya membuat profil. Cuma nanti mau seperti apa gitu ya tampilan videonya. Nah ini kan perlu didiskusikan. Nah ini misalnya tentang dibahas ini proyeknya apa, kemudian nanti secara umum story-nya seperti apa. Ya. Di dalam profil itu apa sih yang akan dijelaskan? Nah, ini kan harus dibahas dulu. Kemudian nanti Anda perlukan beberapa klip, ya. Mungkin atau selain klip yang ada yang sudah tersedia, yang bisa Anda cari dulu. Kalau nggak ada atau nggak tersedia yang seperti Anda inginkan, maka kan Anda harus lakukan syuting ya. Nah, jadi Anda bisa ngambil videonya, bisa kira-kira misalnya mau shoot gedung misalnya ya, gedung yang biasa dipakai oleh prodi, misalnya di ruangan kelasnya atau mungkin mahasiswanya atau apa gitu ya, atau suasana kelasnya gitu kalau ada offline ya. Ini semester 2 ini ada offline-nya nggak? Hari apa, mata kuliah apa? Mhm. Nah, oke. Jadi, oh sama Senin. Nah, jadi ada beberapa hari ya, Anda bisa ke kampus kan. Nah, jadi bisa aja itu diambil videonya untuk dokumentasi, untuk keperluan ini profilnya. Nanti Anda bisa gunakan itu sebagai salah satu video yang akan diedit gitu ya. Kemudian juga Anda harus tentukan mungkin apa durasinya gitu ya. Nah, saya nggak membatasi durasinya, silakan diatur. Tapi biasanya profil itu nggak terlalu lama ya, jangan terlalu
nggak mungkin durasinya terlalu lama ya, mungkin di bawah katakanlah 10 menitan lah gitu ya. Jadi Anda harus potong videonya sesuai dengan durasi yang diinginkan. Nah, coba dibahas kira-kira yang baiknya durasinya berapa lama gitu ya. Nah, kemudian stylenya. Jadi mungkin dari anggota tim punya ide ya, seperti apa sih videonya yang eh, apa yang punya karakteristik atau punya eh, dari sisi apa seninya atau apa gitu ya. Nah, Anda bisa coba lihat aja profil video dari apa, kampus lain atau dari perusahaan atau apa itu sebagai referensi ya untuk pembanding profil perusahaan atau profil kampus itu seperti apa gitu ya. Atau mungkin dari profilnya PNJ sendiri bisa dibandingkan. Nah, ini tahap awal ya. Nah, kemudian dari situ Anda mungkin ada beberapa, kan dari satu tim ada beberapa orang mungkin punya ide yang berbeda-beda. Jadi desainnya seperti apa, konsepnya seperti apa, rancangan konsepnya seperti apa. Mungkin ada beberapa pilihan. Nah, nanti silahkan didiskusikan, oh, mau pilih yang mana, yang satu, dua, tiga, atau yang mana gitu kan. Nah, pada akhirnya nanti harus menentukan satu konsep. Nah, dari sini kan Anda punya konsep, setelah itu Anda rancang gimana sih, ini namanya storyboard ya, atau papan penceritaannya gitu ya. Misalnya awalnya seperti apa? Misalnya ada intro atau ada animasi dulu gitu kan. Apa namanya? Kayak splash screen misalnya di video di awalnya. Kemudian akan tampil teks misalnya tentang eh, apa isi videonya gitu kan. Nah, ini harus ditentukan eh, susunannya, penceritaannya ya dalam bentuk storyboard ini. Kemudian ya tadi mungkin kalau diperlukan Anda lakukan proses pengambilan gambar ya. Proses pengambilan gambar kalau Anda perlu tambahkan atau perlu video yang lebih bagus, lebih lengkap gitu ya. Nah, setelah itu baru proses editing ya. Ini proses editing. Nah, Anda bisa lakukan berbagai hal di proses editing dengan Adobe Premiere Pro. Ya, jadi ada pengaturan ya, ada banyak pengaturan. Editing itu kan luas. Ya. Nah, nanti bisa di ada yang dipotong, ada yang disambung, ada yang ditambah efek, mungkin transisi, pengaturan warna, pencahayaan gitu ya, dan lain sebagainya, atau penambahan animasi. Karena di Adobe Premiere ada keyframe yang bisa kita tambahkan. Misalnya kita bisa atur beberapa bagian itu bisa upscale ya, jadi membesar atau mengecil dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan bagian editing ya. Nah, kemudian tahap berikutnya kalau sudah disusun, kemudian Anda preview. Nah, nanti kemungkinan ada apa? Ada ide ya, ide dari teman-teman yang lain. Oh, ini kayaknya kurang ini, atau ini kayaknya terlalu apa ya? Terlalu cepat gitu ya, atau perlu diatur lagi susunannya gitu kan. Nah, jadi kita perlukan revisi terhadap rancangan yang sudah dibuat tadi. Nah, ini mungkin bisa berkali-kali ya revisinya, tergantung dari kesepakatan timnya.
Nah, kemudian juga di bagian apa, jangan lupa mengatur ini audionya ya. Jadi audio mix itu artinya menambahkan track audio ya. Biasanya video itu kan sudah ada audionya. Tapi kalau Anda mau ganti misalnya audionya, mau diganti background soundnya, nah itu berarti Anda harus melakukan audio mixing ya, atau menambahkan gitu ya efek efek misalnya efek seperti whoosh gitu ya pada bagian tertentu dari video pada saat transisi gitu, misalnya ada efek whoosh di situ sehingga kesannya lebih dramatis misalnya. Nah itu kan bisa ditambahkan video efek audio efeknya. Nah kemudian ya bagian akhir adalah tadi exporting ya, mengekspor hasilnya dalam format yang umum ya, dengan resolusi yang cukup baik lah ya, setidaknya HD ya, high definition. Mungkin ukuran videonya sih setidaknya yang HD ya. Jadi katakanlah eh, apa namanya 1280 kali 720 gitu ya, atau kalau lebih tinggi lagi bisa ya, terserah sih. Yang penting kualitas videonya sebaiknya yang aslinya atau yang pertama kali diekspor itu yang kualitasnya tinggi ya. Sehingga nanti kalau ada seandainya didistribusi gitu, kemudian ada pengurangan kualitas, maka dari yang tinggi turunnya nggak terlalu jauh ya. Jadi awalnya memang sebaiknya yang katakanlah Full HD ya, 1920 kali 1080. Nah, jadi ini kemudian nanti dikirim ya. Nah, jadi nanti Anda buat video dalam format yang format yang jadi ya. Ini video yang karyanya, kemudian prosesnya ya, proses pembuatannya. Nanti Anda bisa record aja saat menggunakan Adobe Premiere-nya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini tahap-tahap yang bisa Anda lalui ya dalam proses pembuatan tugas proyek video ini. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak dari sini? Ya, ya, Masih cukup kayaknya, Pak. ya. Jadi itu bisa Anda kerjakan ya. Saya rasa mungkin cukup lah ya 1 minggu Anda cicil aja. Silakan ditentukan timelinenya. Biasanya di awal meeting itu gitu ya, Anda harus tentukan juga ini waktunya ya, durasinya. Jadi termasuk ini timeline. Misalnya kalau nanti dikumpul hari Kamis ya, Kamis malam. Jadi Kamis tengah malam ini harus sudah disubmit ya linknya. Nanti saya siapkan linknya. Nah jadi kan Anda harus atur selama seminggu ini apa tahapannya. Ya. Oke ya, itu kurang lebih gambarannya. Nah jadi kembali ke sini. Nah, kemudian yang ini untuk tutorial saya ambil dari salah satu kanal YouTube ya, yang dibuat oleh si namanya Justin Audi Show. Nah, ini dia secara continue ya membuat video tutorial. Ini sampai detik ini dia sudah membuat 367 video tentang Adobe Premiere Pro tutorial ya. Kalau Anda lihat kanal YouTube-nya, dia sudah cukup besar ini ya. Jadi subscribernya sudah 900-an, 958 ribu subscriber. Jadi termasuk ini ya, termasuk YouTuber yang besar ya.
walaupun belum mencapai 1 juta, tapi ini sudah ratusan ribu, itu artinya sudah besar ya. Nah, kemudian yang video ini apa namanya? Videonya ada sekian tadi ya, ada totalnya ada berapa tadi? 367 ya. Nah, jadi dia membuat video yang durasinya ya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu lama ya. Ya paling tinggi ya tadi paling 12 menit ya. Yang lainnya pendek-pendek. Nah, jadi sini berisi berbagai trik atau berbagai cara ya untuk melakukan editing. Nah, jadi untuk hari ini ya, untuk pengenalan tentang Adobe Premiere, nanti setiap kelompok Anda memilih ya, pembahasan tentang salah satu video dari si Justin ini ya. Nah, jadi pilih satu trik gitu ya untuk mengedit. Contoh ya, misalnya ini yang video ketiga ya. Video ketiga ini bagaimana cara membuat transisi smooth zoom blur ya. Ini transisi antar video yang apa? Zoom ya, antar perpindahannya zoom, kemudian ada blurnya ya secara halus. Nah, jadi ini contoh judul video nanti yang akan akan dibahas ya, oleh kelompok berapa gitu ya. Nah, nanti saya akan cantumkan isian ya di grup WA untuk Anda isi. Coba saya share dulu sekalian sebelum saya. Nah, nanti silakan diisi setiap kelompok mau bahas yang mana gitu ya. Jadi bentar saya dulu di grup WA-nya. Sekarang tanggal 11. Tugas Adobe Premiere Pro tanggal 17 Juni. Nah, kemudian saya scan-nya. Nah, jadi setiap tim nanti Anda mengisi mau bahas video berapa ya. Jadi video nomor berapa, terus nomornya misalnya nomor 3. Kemudian di dalam kurung Anda isi ini. Anda lihat di WA ya. Di dalam kurung dituliskan judulnya. Misalnya di sini yang video ketiga ya. Yang ini ya. Adobe Premiere Pro sisi Smooth Zoom Blur Transition. Anda tulisnya Smooth Zoom Blur Transition aja. Adobe Premiere Pro-nya nggak usah ya. Jadi Anda tulisnya video ketiga dalam kurung Smooth Zoom Blur Transition Effect gitu ya. Salah satu aja berarti. Jelas nggak cara mengisinya? Ya, Anda pilih salah satu. Setiap kelompok pilih salah satu video tutorial dari si Justin ini untuk Anda pelajari hari ini ya. Anda pelajari. Nanti saya beri waktu ya kurang lebih 1 jam. Ya. Nah, setiap kelompok nanti masuk ke ruangan di Meet yang saya siapkan. Ya. Nah, nanti kurang lebih jam 10 nanti saya akan cek satu-satu ya. Nah, jadi di ruangan itu nanti setiap kelompok menjelaskan tentang bagaimana sih
teknik yang digunakan gitu ya, sesuai dengan pilihan video yang Anda ambil. Jadi bagaimana misalnya melakukan transisi smooth zoom blur ini versinya si Justin Odisho gitu ya. Nah, jadi Anda mempelajari apa teknik editing dengan menggunakan Adobe Premiere Pro sesuai dengan pilihan videonya. Jadi Anda jelaskan ulang ya. Seperti tadi, misalnya saya menjelaskan video yang tadi ya. Jadi Anda menjelaskan ulang bagaimana sih caranya, gitu ya. Karena ini kan tutorial. Nah, jadi nanti setiap kelompok pilih, tapi pilih salah satu aja ya tekniknya. Jadi jangan pilih yang nomor 2. Nomor 2 ini kan 5 cara dasar yang harus diketahui ya untuk mengedit video. Nah, ini jangan dipilih. Jadi misalnya yang 3, kemudian 4, ya, kemudian 6, ya, kemudian 7 gitu. Nah, 7 bedanya yang ini out transition. Kalau tadi kan blur transition. Kemudian 8 dan seterusnya. Nah, nanti kalau sudah ngisi di grup WA tadi, kalau sudah ada yang ngisi duluan nggak boleh menggunakan video yang sama ya. Harus cari video yang lain. Nah, jadi kalau Anda sudah tahu kira-kira mau bahas apa ya silakan ditulis aja di WA-nya. Nah, nanti saya beri waktu ya mungkin dari jam sampai dengan jam ini ya 10 ya. Anda untuk mempelajari khusus di video tersebut saja. Ya, untuk kali ini Anda pelajari itu saja ya. Nah, itu nanti bisa Anda gunakan tekniknya untuk di project ya. Nah, ini bisa banyak pilihan karena ini cukup banyak ya teknik-teknik yang dipakai. Nah, yang nggak boleh lagi misalnya yang nomor 11. Nah, ini kan hanya apa katakanlah trik gitu ya. Nggak boleh melakukan 5 kesalahan ini. Gitu. Nah, yang lain saya rasa banyak pilihan. Jadi di sini banyak yang bisa Anda pilih, tapi cukup satu aja. Saya rasa cukup jelas ya itu ininya tugas hari ini ya. Mau tanya Pak, berarti untuk video yang minggu depan itu kita pakai teknik yang kita pelajari sekarang atau gimana Pak? Enggak, itu bebas aja. Tapi ini salah satu referensi ya. Jadi bisa Anda pilih dari situ atau Anda punya ide lain ya silakan. Jadi nggak harus teknik yang ada di sini enggak, tapi ini kan banyak ya pilihannya. Anda bisa kombinasi atau bisa menggunakan teknik yang lain. Saya rasa ini sudah cukup banyak, lebih dari cukup lah ya sebagai sumber tutorial. Jadi kalau Anda ini kan praktis karena dia durasinya nggak terlalu lama ya, sebentar-sebentar. Itu ya. Jadi yang ini hanya untuk hari ini aja. Jadi Anda pilih salah satu, tapi nanti untuk tugas untuk proyek 5 Anda pakai teknik ini atau teknik yang lain atau yang di luar tutorial ini juga boleh, ya. Nggak ada batasan. Ya. Oke ya. Nah, oke sebagai intro tentang Premiere Pro ini saya sudah klik linknya ya. Ini link yang pertama nih, video yang pertama. Ini dasar-dasar penggunaan Adobe Premiere Pro. Sebagai gambaran tentang Adobe Premiere Pro, saya share dulu di sini perkembangannya ya. Supaya Anda punya wawasan tentang apa sih Adobe Premiere Pro itu. Jadi Adobe atau Adobe Premiere Pro ini sebenarnya sebuah software video editing ya yang berbasiskan timeline. Jadi kebanyakan memang produk dari Adobe itu berbasiskan timeline. Seperti kita sudah lihat di Animate ya. Nah, Animate juga menggunakan timeline base. Jadi kita nanti menyusun objek yang mau diedit. Kalau di sini kan video yang mau diedit itu di
garis waktu ya. Jadi nanti kita bisa susun berdasarkan waktu kemunculannya di layar. Nah, ini namanya timeline base. Nah, yang buat tentu saja Anda sudah kenal nih, Adobe Incorporated. Kalau dulu namanya Adobe Systems, sekarang Adobe Incorporated. Jadi sebuah perusahaan software ya, yang ada di Amerika, di California sana. Nah, dia membuat banyak ya produksi software, banyak program. Nah, sekarang mereka menggabungkan atau membuat platformnya namanya Adobe Creative Cloud atau CC, Adobe CC. Nah, ini logonya PR Premiere ya, Premiere. Nah, awalnya dirilis tahun 2003 ya, jadi udah sangat lama. Adobe Premiere Pro ini penerus dari Adobe Premiere. Dulu namanya nggak ada Pro ya, Adobe Premiere. Jadi pertama sekali di 91, kemudian Adobe Premiere Pro di 2003 ya. Nah, jadi ini banyak digunakan untuk keperluan editing video profesional. Nah, yang menggunakan diantaranya ini ya, CNN, sebuah perusahaan multinasional di bidang penyiaran. Kemudian juga BBC, ya. Ini juga sama ya, broadcaster di Inggris sana. Kemudian digunakan juga di beberapa produksi film ya. Mungkin Anda kenal judul-judul ini ya, Deadpool, kemudian Gone Girl dan seterusnya. Oke, nah jadi kurang lebih itu ya gambaran tentang Adobe Premiere. Nah ini fiturnya, jadi bisa mengedit sampai resolusi 10.240 pixel dikali 8.192. Ya, jadi ini masuk ke ultra ultra high definition ya, UHD ya. Jadi di atas full HD. Jadi ini kan ada nanti 2K, 4K, 8K sampai 16K ya. Nah, ini mendekati 8K ya. Jadi di ultra high definition. Kemudian fitur yang lain bisa dilihat di sini ya. Ini spesifikasinya. Jadi intinya seperti video editing yang lain, ini bisa melakukan proses dasar editing dengan sejumlah fitur. Oke ya, nah ini Anda lihat ini ada kaitan atau integrasi dengan produk Adobe yang lain ya, dengan After Effects, kemudian dengan Rush, dengan Photoshop, Illustrator, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apalagi ya yang penting di sini, nah mungkin versinya. Nah, jadi versi yang berkembang ini terus ya mengalami updating ya. Mulai dari Premiere Pro di awal di 2003 tadi ya, Premiere Pro. Kemudian terus naik, nah masuk ke CS nih, platformnya CS. Kemudian baru masuk ke CC ya, CC atau cloud ya, ini Creative Cloud. Kalau ini Creative Suite ya, jadi ini lebih standalone. Kalau CC itu lebih ke cloud service ya. Jadi bisa integrasi ke web, ke internet ya. Nah, di 2013 ya, di 2003 di awal 2013 masuk ke Creative Cloud. Nah, sampai sekarang di 2022 ya. Dirilis terakhir di Oktober 2021. Nah, ini Premiere Pro CC 2022 ya, atau versi 22.0. Nah, nanti untuk penggunaan di proyek Anda silakan cari ya. Cari sendiri versinya, terserah aja.
mau versi berapapun, yang penting Premiere ya. Setidaknya Premiere Pro lah ya. Jadi mulai bisa dari versi yang lama yang CS bisa sampai yang CC. Nah, saya tidak mengharuskan salah satu versi, dan karena ini kan sebenarnya software yang mahal ya kalau Anda beli lisensinya. Jadi kita ya untuk keperluan pendidikan silakan cari aja versi yang eh, versi yang sudah di ini ya, sudah dihack, dalam arti ini hanya untuk keperluan pendidikan, bukan untuk komersil. Nah, dan untuk keperluan internal ya. Jadi nanti eh, silakan dicari sendiri versinya, setidaknya jangan yang terlalu baru supaya tidak memberatkan di laptop ya. Jadi ini masing-masing versi punya basic requirement ya, punya syarat minimum untuk hardware supaya bisa disupport dengan lancar. Jadi jangan memilih versi yang terlalu berat. Jadi versi yang ringan saja supaya Anda nggak banyak mengalami ini, mengalami istilahnya kalau versi berat nanti akan lambat ya, loadingnya, kemudian mungkin proses perubahan editingnya dan seterusnya jadi lebih lambat. Jadi silakan cari yang lebih ringan aja. Nah, jadi kurang lebih itu ya gambaran tentang Adobe Premiere Pro. Nah, sekarang kita lihat gambaran dasar-dasar penggunaan ya, terutama Anda harus mengenali bagian-bagian utama dan cara menggunakannya, dasar penggunaannya ya. Nah, jadi bisa kita lihat di video ini ya. Saya full screen. Oke, jadi yang penting itu pada saat buka project adalah menentukan ya nanti projectnya lokasinya di mana, namanya apa. Itu yang paling penting ya. Jadi jangan sampai Anda nyimpan tapi tidak ketahuan di mana, tadi lupa nyimpannya gitu. Nah, defaultnya ada di sini ya. Ini versi yang digunakan kalau tidak salah ini Adobe Premiere Pro CC yang 2017. Kalau nggak salah ya 2017. Jadi versi 11 ya. Nah, jadi itu yang pertama kali Anda harus tentukan. Yang lain mungkin bisa di default saja di awal-awal ini projectnya. Bentar ya, ini pengenalan menu awal ya, main menu, menu utamanya. Jadi ada sejumlah panel ya atau pane. Nah, panel-panel ini bisa diatur sebenarnya tampilannya, tapi ini tampilan yang katakanlah yang umum ya. Jadi ada banyak panel, ada panel untuk sumbernya ya, sumber projectnya ya, ini project pane atau project panel. Panel project ini berisi uh, apa namanya uh, koleksi uh, atau video apa yang akan kita bisa edit ya. Jadi nanti Anda harus import di project panel ini. Kemudian yang penting juga di bagian atas ya, ini adalah panel untuk programnya. Program sini adalah rangkaian videonya. Jadi ini Maaf Pak,
sepertinya share screen-nya nggak ganti ya, Pak? Ya, belum. Ini masih di panel, penjelasan panelnya. Nah, jadi sebentar. Iya, saya salah share. Sebentar. Sebentar ya, ini soalnya full screen jadi ininya modenya agak susah. So that's your video clips and whatnot. So there's a couple ways that you can hide. Nothing really here except the menu. So the first step to creating a video or video editing is getting your media ready. So that's your video clips and whatnot. So there's a couple ways that you can import media. You have the media browser and things like that. However, I just usually like to go over to a folder on my desktop, open up all the clips that I want, and then click and drag those into the media bin. So now you see I have 3 clips in my bin here, and then I can just click. Oke ya, jadi yang panel yang bawah ini ya, yang sebelah kiri ini tempat kita menyimpan ini kayak meja kerja kita ya. Jadi kita mau ngedit video, jadi di meja kita taruh dulu videonya gitu ya. Jadi kita bisa import ke sini atau ada tinggal seperti yang tadi diperkenalkan ini kan pakai drag and drop ya. Jadi dibuka jendela file. Kalau ini kan pakai Apple ya. Kalau di Windows Anda buka file apa istilahnya ya, file manager atau file explorer ya. Kemudian ada drag and drop aja video yang ingin diedit ke bagian project ini ya. And drag the first clip over to the timeline, and it'll create a timeline sequence. So when you're looking at the timeline, you want to see that it's split in the center here. So the things on the top are your video tracks. You see V1, V2, V3. And then on the bottom, you have audio tracks. So A1, A2, A3. And you can see they're stacked outward symmetrical. Nah, jadi ini yang panel timeline ya. Jadi ini kan timeline base. Jadi panel inilah tempat kita menyusun video-video yang akan diedit ya. Nah, di sini bisa di drag drop dari project panel ke timeline panel. Kemudian biasanya kalau videonya ada kandungan audionya, nanti akan secara otomatis akan terlihat ya. Jadi di timeline itu ada track-tracknya ya. Di sini ada track V1, V2, V3 defaultnya, kemudian A1, A2, A3. Nah, jadi V itu adanya video, kemudian A-nya audio. Jadi nanti akan secara otomatis terpisah ya, split ya, terpisah. Bagian atas untuk video, bagian bawah untuk audio ya. Nah, jadi ini bisa diedit per track ya. Kemudian juga bisa dihilangkan audio dari videonya dan seterusnya ya. From the center. Additionally, if you take any track and you scroll up on it, you can get a larger view of it. A thumbnail will start to pop up. And the same thing with audio tracks. You can make them bigger so you can take a look at the audio waveform, which are the peaks and the low points of the actual audio in that clip. Also, you can see the timeline, just like any other timeline. You can zoom out to view everything or zoom into one specific portion. And what you have here is your scrubber, which is the playhead or where you're playing or editing. And when you Oke, ini istilah umum di apa aplikasi-aplikasi editing video animasi ya. Ada proses namanya scrubbing. Scrubbing itu kayak kita ingin melihat dengan cepat ya. Jadi tanpa playback kita bisa lihat videonya kalau di sini dengan menggeser yang warna biru. Ini namanya playhead ya. Kepala putarnya, playheadnya ini bisa digeser-geser. Nah, proses menggeser kiri kanan itu namanya scrubbing ya. Scrubbing di sini artinya bisa playback dengan instan ya. Jadi dengan cepat kita bisa playback dari awal sampai akhir sampai di posisi manapun. Press space on the keyboard, that'll play the clip. Oke, untuk playback nah ini namanya program panel ya di atas. Kita bisa gunakan tombol ya. Di sini ada tombol tapi bisa juga dengan menekan tombol spasi di keyboard ya.
where that the playhead is at, you could see it in the project or program preview window here. And right now I have it set to fit. However, if you want to see it at 100%, this is what we're actually looking at if you want to see up close. But I just keep it set to fit the whole time when I'm editing. And you can click and adjust the size of any of these windows to your preference. Let's say I don't want the media bin to be that big and I want more room on the timeline. I can do that as well. When you click and highlight a clip, on the left-hand side, you should see an ability to switch between things like source, effect controls, Lumetri scopes, and a whole bunch of different info about these clips. So when I click this and I highlight effect controls, then I could see the basic video effect controls for this clip, like to Oke, ini panel yang kiri atas. Nah, ini bisa menampilkan banyak pengontrolan ya terhadap video. Jadi kita harus klik dulu videonya, video mana, atau di timeline Anda select dulu ya. Kemudian nanti akan muncul kontrol yang bisa diberikan ya. Ada banyak efek yang bisa ditambahkan dan seterusnya ya. Ini di sebelah kiri ini panelnya banyak ya. Ini ke sebelah kanan bisa. Jadi ini banyak pengaturan. position of it, the scale of it, which is the size, how big or small, the rotation of it, and all of these different parameters that naturally come with a clip. If you press this reset button on the right hand side, it'll reset any of these back to default. Additionally, if you look over on the right hand side, you should see an effects tab, and this is another place with a whole bunch of different video effects. So if I open up this video effects folder, I get all these different folders with different effects on them. So for example, if I go to blur, I can choose something like directional blur and click and drag that onto the video clip, and I'll see it pop up in the effects control window, and I can now adjust the parameters of this new effect that I just dragged on. So Nah, jadi di sini ada kaitan antara panel yang sebelah kiri atas dengan panel yang sebelah kanan. Nah, jadi efeknya bisa bisa dipilih di sebelah kanan, kemudian nanti bisa dimasukkan ke dalam video yang mau diedit ya. Jadi kita drag and drop di situ. Kemudian juga nanti di sebelah kiri akan muncul properties ya, dari setiap efek. Sehingga kita bisa ubah, kita bisa adjust karakteristik dari efeknya ya. So I could increase the blur length and change the direction of it and things like that. So now I've applied a blur to the whole clip. If I want, I can also click and delete that effect. Another important tab you'll see is the Lumetri color tab. Here's where you can do things like adjust the color, the temperature, the contrast, and if you head to the creative section here and click and open it up, you can add all different types of creative filters. These are all preset in, so if I click this arrow and then click on it, this will add some cinematic type of looks if you want. You can add faded film, or you can open up tools like curves and adjust the color of each color channel by hand to create your own color grading or cinematic looks. I have whole separate tutorials on that, so don't forget to just check out the rest. Nah, jadi ada panel juga di sini, Lumetri ya. Lumetri terkait dengan brightness, dengan color. Jadi di situ bisa diutak-atik. Ada juga presetnya ya, ada setting yang sudah dimiliki, tinggal kita bisa gunakan. Jadi katakanlah template-nya atau preset ya, secara umum yang dimiliki ya oleh efek-efek yang ada di sini. To my channel for more in-depth on specific topics. But let's keep it back to basics. Let's ignore all these different effects we can add on. This is just generally showing you where everything is. So now you know where things are on the right-hand side, the left-hand side, and kind of where to be looking when you're working. But let's add a couple clips together in our sequence. So what you see here is the default sequence that we created from this clip, movie 1684. However, you can always go to File, New, and you can add new sequences in your project. So if I add a new sequence, I can make it whatever dimension I want. So settings, I can keep it whatever size I want. Or if I wanted a specific size, I could type it in and then press OK. And now you'll see we have a new sequence. It'll also show up in the media bin. Oke, jadi ini sequence. Jadi rangkaian video yang bisa ditambahkan. Jadi ada sequence yang pertama, sequence yang kedua, dan seterusnya. Tadi yang tab yang sebelah kiri ya, ini kan kita
menggunakan katakanlah dua atau beberapa video. Nah, kalau kita mau buat sequence baru, kita tinggal tambahkan ya sequence dengan di menu file. So if I take a title, so go to File, New, and create a title, this will open up the title editor, and let's type out my first video or something like that. There's all these tools specifically in the title editor, like the font and the size. If you go on the right hand side, you can go to title actions and center it. But this will add that title to your media bin. So let's click and drag it out to our timeline and then zoom in and extend it. Now when I go back to movie 1684, I can click and highlight and move this set of clips over, and then I can click and drag entire other sequences that we built. So I can take sequence 1 and I can put it into this movie 1684 sequence, and then that's how you can build out a project from different sequences, or you could just build everything all in the same sequence usually. Oke, ya, jadi tadi sequence yang dibuat baru itu untuk membuat teksnya ya, membuat title gitu. Nah, jadi si titlenya dibuat di sequence itu, kemudian nanti kita bisa gabungkan ya. Jadi di sini ditambahkan di awal video title, kemudian baru video editing. That's just what I do. So we've got this title, we've got this first clip. Now when I want to add another clip, let's say I want to add the second clip, I can do that. And there's a few tools that you want to get familiar with on the timeline. So on the left hand side here, you can see all these different tools. And the main ones that you want to get familiar with are the selection tool and the razor tool. So the razor tool is pretty much like the cut tool. I can use that to create cuts. So let's say I don't want some of this clip, I can cut it out and then press V or click here and highlight the selection tool. I would get familiar with the shortcuts if I was you. V and C will switch between cut and move, and then I can click things, delete them, or move them around if I wanted to, and edit together your videos by cutting and moving and sequencing things together. Let's say I want to add a transition in between these two clips. Sorry ya, sebelum transisi. Jadi ini toolbox untuk editing ya. Jadi sebelah kiri dari timeline. Ya, ada selection, ada macam-macam ya. Tadi digunakan yang razor tool, yang untuk cutter. Jadi memotong bagian video, kemudian bisa diselect dan dibuang ya. Nah, jadi kita bisa edit langsung di sini dengan menggunakan tools di sebelah kiri timeline. Clips. I could do that simply by right-clicking and applying a default transition. That'll give us a cross dissolve. So that's a cross dissolve. If I click on the cross dissolve, I can choose in the effects controls panel to center it at the cut or start it at the end of the cut and things like that. So I'll usually center it at the cut. You could do the same thing with audio, and that'll just give us a basic cross dissolve transition. You can find other different types of transitions in the effects controls panel under video transitions. Nah, jadi lokasi transisi bisa ditemukan di efek, kemudian di folder video transition. Nah, tadi misalnya defaultnya dia cross ya, cross fade. Jadi transisi antar video sebelum dan sesudahnya itu ada irisan ya, sehingga akan muncul dua video, kemudian yang awal akan hilang perlahan, kemudian yang berikutnya akan muncul perlahan. Jadi terlihat adanya persilangan, ada cross fading. Or build out your own by combining a bunch of different layers. So you can edit videos by just continuing to add media on there, cutting things or chopping things, and then moving things around and arranging and sequencing your clips how you like on your timeline. And you can utilize different sequences if you want to build out certain specific parts and then drag those into your project. Another very important part of editing is just knowing basics about keyframes. So if I click on this clip and I see that there's a stopwatch next to any and all of these different effects that I can apply. So if I add a stopwatch icon, that'll toggle animation
And that'll give us this little diamond, which is a keyframe. Nah, ini animasi ya, efek animasi. Efek animasi pada Adobe Premiere. Jadi kita klik videonya, kemudian nah di sebelah kiri atas itu ada panel yang tadi ya, yang efek control. Kemudian nanti Anda bisa klik animasinya apa ya. Video efeknya, video efek animasinya dengan mengklik ini lambang apa stopwatch di sebelah kiri. Contoh misalnya di sini scaling ya, jadi memperbesar atau memperkecil. Jadi diklik, kemudian nanti bisa diubah settingnya. 100 berarti 100%, artinya scalingnya normal ya, 1:1. Nah kalau diubah nanti bisa membesar atau mengecil. So that means I added a key at 100 scale. Oke, sebelum lupa nih di sebelah kanan dari efek control panel itu ada muncul ini kayak apa? Timeline untuk animasinya ya. Nah, ini ada gambar bukan gambar, ada image seperti apa? Berlian ya. Berlian di sini menandakan bahwa itu adalah sebuah keyframe. Jadi keyframe adalah kita sudah pernah bahas, adalah sebuah frame yang di situ bisa dilakukan atau ada terjadi perubahan. Ya. Nah, karena kita mau mengubah ukuran, berarti keyframe-nya nanti awalnya seperti apa, berubah menjadi apa. Gitu. Scale, and then if I move over like 5 or 10 frames, and I add another key at 105 as the scale, and then I move over another 10, and I take it back to 100, what you'll see is that I'll create a little animation. It starts at 100 on this keyframe, then it transitions slowly into 105, and then it goes back down to 100. So keyframes, you can use them to animate any type of effect parameters or any effect controls. The possibilities are really endless creatively, but that's what that little stopwatch is, and that's how you can transition or start and stop effects. Because you don't want something to just be rotated halfway during the clip and just play like that for the whole clip. Additionally, when you're talking about audio, you can adjust the overall sound or volume of the track right here. This is at 0 decibel or normal volume, and then you can lower it if you want. Let's say you're adding background music, you can lower it down to an amount that's suitable for your ear. Nah, jadi untuk editing audio bisa dilakukan langsung ya di panel atau di track audionya. Ini bisa diatur misalnya volumenya sehingga Anda bisa naikkan atau turunkan ya. There's no specific amount that background music should be at. You could just listen and use your ear to see how loud you want things like the background music or background noise to be. So once you're ready to export your project, let's say you've created it, it's your finished 10-second movie here with all your clips and your title, what you'll do is go to File, Export, Media. And this will open up this window to show you what you're exporting. So we're going to be exporting 0 to 11 seconds, and you can scrub through and see exactly what parts are captured. And there's a whole bunch of different ways you can export. If you just keep it at match source, which is the preset, it'll export things the same way that your original clip size was, which can work fine. Also, you can do things like go to the format, go to the preset, and there's all these different presets. So if you're exporting for YouTube, you can export for YouTube 1080p HD. It'll automatically take care of everything for you. And you could just choose an output name. So you could choose like my first video. It'll tell you where you're saving it to, so the desktop in this case. And then just click export. Oke, nah ini proses akhir ya. Setelah Anda sudah edit, kita bisa dapatkan hasil edit, hasil apa akhirnya, finalnya dengan file ekspor ke media. Nanti akan muncul settingnya. Sini format tuh mengacu ke apa namanya kodeknya, kemudian juga ke preset yang ada ya. Jadi banyak apa pengaturan yang sudah disediakan satu set gitu ya. Kita bisa pakai, misalnya kalau di sini contoh Anda mau ekspor nanti ke YouTube dengan kualitas Full HD misalnya. Jadi ada tinggal pilih YouTube 1080p, P-nya kan progresif ya. Jadi ini Full HD. Kemudian udah tinggal di ekspor ya.
Nah, nanti ada proses penyusunan video yang sudah diedit menjadi satu hal yang baru ya. Nah, ini nama prosesnya adalah encoding atau nama lainnya adalah rendering. Jadi ini sebenarnya menyusun ulang frame-frame yang ada di video semua ini yang sudah diedit menjadi satu kesatuan, kemudian disusun dalam format dengan set yang kita tentukan ya. And it'll render and encode things out and give you an estimated time for it to finish. Once it reaches 100%, it'll go back to your editing screen. However, you should see your newly finished video on your desktop or wherever you saved it to. And then you can save your project and close it, and you should be able to open it up and edit it again if you want. But those are the basics of how to do some simple video editing and some important things. Oke, ini hasilnya ya. Ini durasi sekian 11 detik tadi ya. Nah, itu kurang lebih ya dasar-dasar penggunaan Adobe Premiere Pro. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Things that you need to know. Oke, di WA sudah banyak yang sudah mengirimkan ininya ya. Video yang mau dibahas. Kelompok 1, video ke-6. Kelompok 2, video ke-13. Kemudian kelompok 3, 17. Kelompok 4, 9. Kelompok 5 belum. Kelompok 6, 34. Kelompok 7 ke video 15. Ya, oke ya. Jadi sudah hampir semua. Nanti Anda pelajari dulu ya. Jadi pelajari video-video tadi. Kemudian mana tadi? Hi everyone, my name's Justin Odisho, and in this Adobe Premiere Pro CC tutorial, I'm going to talk. Oops, salah. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti di ruangan masing-masing Anda pelajari bersama ya setiap kelompok. Kemudian pahami ya bagaimana sih caranya. Nah, nanti saya minta dijelaskan ya. Minta jelaskan ulang. Jadi Anda kayak menjelaskan kembali ya, menjelaskan kembali videonya. Oke ya, itu ininya tugas hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Oke. Oh ya Pak, saya tadi mau nanya, maaf Pak sebelumnya, yang soal video apa sih, yang tentang bikin video itu Pak, itu ada minimal berapa menit, maksimal berapa menit nggak Pak? Enggak, saya nggak menentukan. Jadi, tapi jangan terlalu lama ya. Maksudnya mungkin jadi kita batasi aja. Jadi maksimal katakanlah antara 5 sampai 10 menit ya. 5 sampai 10 menit. Saya rasa cukup ya untuk menampilkan profil. Jadi jangan terlalu lama karena kan bosan juga ya. Jadi Anda harus persingkat. Tapi saya nggak strict ya. Jadi mengenai range waktunya, yang penting itu bisa tersampaikan ya pesannya. Jadi ini loh Pro DBM itu seperti ini gitu ya. Nah, jadi durasi itu menjadi relatif lah ya. Lama durasi tapi kelihatannya bertele-tele kan tidak bagus juga. Jadi saya fleksibel aja mengenai durasi, makanya saya nggak tentukan secara spesifik. Ya. Oke Pak, baik Pak. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, mungkin Anda boleh leave dari ruangan sini. Silakan join di ruangannya masing-masing ya. Nanti ya, sekitar mulai jam 10. Saya coba masuk ke ruangannya masing-masing ya. Oke?